ketika pendapat fraksi itu disetujui oleh forum, kemudian bentuk persetujuan itu dilakukan ketok palu oleh ketua DPRD, kemudian dilakukan penandatanganan oleh ketua DPRD berikut bupati dan pimpinan DPRD yang lain, maka konsekuensinya adalah apa yang menjadi catatan yang sudah disetujui itu menjadi sesuatu yang mau tidak mau, suka dan tidak suka, perlu dilakukan perubahan pada dokumen KUA PPAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Izul Mutakin di channel Akademi Santri. Pada malam hari ini saya berbincang-bincang dengan tamu yang sangat luar biasa, narasumber yang sangat luar biasa yang tidak asing bagi masyarakat Situbondo. Beliau adalah Ibu Zenia. Ya. Ibu Zenia ini mungkin saya perlu cerita bagi yang tidak tahu. Ibu Zenia ini merupakan mantan ketua DPRD Kabupaten Situbondo periode berapa, Bu? Periode 2009-2014. Periode 2009-2014. Jadi 5 tahun menjabat sebagai ketua DPRD, kemudian sekarang jenjang karirnya ada di DPRD provinsi. Ya. Saya sengaja mengajak Ibu Zai untuk berbincang-bincang karena akhir-akhir ini, Bu, ini rame terkait PABBD yang menurut informasi oleh anggota dewan tidak kunjung diterima pengajuan dari pemerintah. Nah, ini kita akan mengupas secara tuntas karena Bu Zai ini sudah pengalaman menjadi anggota dewan daerah, apalagi sekarang menjabat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ya. Bu, kalau menurut Bu Zai itu bagaimana terkait PABBD yang sekarang jadi masalah? Mungkin Bu Zai sudah mendengar hal itu ya. Sebelum bicara soal PABBD yang hari ini lagi hangat-hangatnya diperbincangkan, bukan hanya di media cetak, media elektronik, tapi termasuk di media sosial, maka sebenarnya bicara konsep APBD ini kita kembali kepada Undang-Undang 23 bahwa unsur penyelenggara pemerintahan itu hari ini itu adalah bupati, wakil bupati bersama dengan DPRD. Artinya apa? Tidak ada satupun kebijakan yang sifatnya strategis itu dirumuskan hanya oleh salah satu lembaga atau instansi. Nggak bisa eksekutif saja atau legislatif saja. Harus kedua-duanya memiliki persamaan persepsi, kesepahaman bersama, lebih-lebih pada persoalan APBD. Karena fungsi DPRD itu di antara 3 fungsi itu, di antara fungsi pembentukan perda, kemudian pengawasan, di situ juga ada fungsi anggaran. Maka ketika bicara fungsi anggaran, bicara urusan APBD baik induk ataupun perubahan, maka ya setiap nomenklatur yang akan dianggarkan oleh pemerintah daerah, maka mau tidak mau, suka dan tidak suka, tetap ini harus ada kesepakatan bersama antara bupati, wakil bupati termasuk dengan DPRD. Artinya memang ini frame-nya harus sama, kemudian harus disetujui secara bersama. Ketika sudah disetujui bersama, baru kemudian ini bisa direalisasikan. Kalau hari tidak bisa satu pihak. Kalau kemudian hari ini saya juga mendengar baca di media cetak, media elektronik bahwa kemudian ada kebuntuan komunikasi, maka tentu perlu diurai benang merahnya. Kenapa kebuntuan komunikasi itu bisa terjadi seperti itu? Nampaknya kalau yang kami baca di media cetak itu ada beberapa catatan-catatan yang ini menjadi pendapat fraksi yang kemudian itu tidak menjadi kesepakatan bersama, tidak ada satu pemahaman, padahal itu secara legal drafting itu sudah disetujui menjadi sebuah kesepakatan di dalam nota kesepakatan KUA PPAS. Ini kan yang menjadi masalah, salah satu masalah utama itu seperti kemarin kepada kami, saya juga sempat bilang kalau seandainya PABBD tahun 2020 ini tidak disahkan, maka proses atau kinerja pemerintah itu akan terganggu. Salah satunya pemerintah tidak bisa membayar listrik, kemudian seperti insentif untuk guru PAUD itu menjadi terbengkalai. Nah, apakah segala sesuatu ini harus diletakkan di PABBD?
ini sebelum kepada itu kan sudah sangat spesifik ya, ketika bicara biaya listrik, kemudian honor PAUD itu kan menjadi spesifik. Sekarang mungkin yang perlu dilakukan adalah mengurai benang merah. Kenapa kemudian terjadi kebuntuan pola komunikasi? Dalam ritme pengesahan KUA PPAS, karena sebelum kepada rancangan APBD itu kan harus ada KUA PPAS. Jadi ketika dokumen disampaikan kepada DPRD oleh tim anggaran pemerintah daerah, ada kesempatan DPRD untuk melakukan pembahasan. Baik pembahasan itu dilakukan di komisi sampai kepada badan anggaran. Kemudian dari catatan-catatan komisi dan badan anggaran, maka tentu karena setiap fraksi itu punya keterwakilan di komisi, setiap fraksi punya keterwakilan di badan anggaran, maka kemudian dalam skenario rapat paripurna sebelum kepada KUA PPAS itu ditandatangani bersama oleh Pak Bupati dengan pimpinan DPR, itu ada satu rangkaian rapat paripurna yang harus dilewati, yaitu pendapat fraksi. Nah, ketika pendapat fraksi, maka pengambilan keputusan di DPRD itu, yang namanya pendapat fraksi itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari risalah paripurna. Apalagi kemudian pendapat fraksi itu disetujui secara bersama-sama dan kemudian dijadikan keputusan. Nah, yang saya dengar, yang saya baca, bahwa pendapat fraksi itu ada 4 fraksi yang memberikan pendapat bahwa ada beberapa catatan-catatan penganggaran yang kemudian penganggaran itu harus dilakukan pengurangan, perlu dilakukan pencoretan dan seterusnya. Maka konsekuensi dari pendapat fraksi, ketika pendapat fraksi itu disetujui oleh forum, kemudian bentuk persetujuan itu dilakukan ketok palu oleh ketua DPRD, kemudian dilakukan penandatanganan oleh ketua DPRD berikut bupati dan pimpinan DPRD yang lain, maka konsekuensinya adalah apa yang menjadi catatan yang sudah disetujui itu menjadi sesuatu yang mau tidak mau, suka dan tidak suka, perlu dilakukan perubahan pada dokumen KUA PPAS. Justru akan menjadi aneh kalau kemudian KUA PPAS yang sudah ditandatangani, yang sudah disetujui dengan catatan, lalu diterjemahkan dalam bentuk rancangan APBD tidak sesuai dengan yang disepakati. Artinya akan ada cacat hukum di sana. Akan ada cacat hukum. Tidak mungkin kita kemudian melakukan pembahasan rancangan APBD yang dokumennya itu kemudian masih belum dilakukan revisi berdasarkan persetujuan yang di awal seperti itu. Mungkin ini yang perlu dibuat pemahaman bersama terlebih dahulu antara DPRD dengan pemerintah daerah. Jadi keabsahan dokumen ini perlu menjadi catatan besar bahwa ini harus diperbaiki. Saya tidak masuk kepada substansi kenapa kemudian ini harus dicoret, kenapa ini harus dikurangi, karena itu menjadi ranahnya teman-teman anggota DPR kabupaten. Jadi tidak moro-moro karena menolak lantas dewan ini tidak pro rakyat, bukan ya, tapi ada regulasi yang harus diikuti ya. Kalau kemudian bupati dalam hal ini tidak menyetujui terhadap catatan dan kemudian tidak menyetujui untuk dilakukan perubahan atau revisi pada dokumen, harusnya KUA PPAS jangan disahkan dan ditandatangani dulu. Jadi kan bisa kemudian dalam forum rapat paripurna, ketika itu tidak disetujui dengan catatan, ya berarti forum rapat paripurna bisa di-break dulu loh. Bisa di-break, kemudian setelah itu dilakukan rapat antara pemerintah daerah dengan pimpinan DPRD dan ketua-ketua fraksi untuk menyamakan persepsi. Tapi ini kan yang menjadi persoalan adalah itu sudah ditandatangani oleh Pak Bupati, sudah ditandatangani oleh pimpinan DPRD. Maka konsekuensinya adalah setuju dengan catatan itu kan harus dilaksanakan. Ya, saya tidak masuk kepada substansi poin-poin mana yang ini diberikan catatan, biarlah itu menjadi ranahnya teman-teman DPRD kabupaten. Jadi ini berdasarkan 10 tahun kami menjadi pimpinan DPRD, ya memang begitu. Model pengambilan keputusan yang ada di DPRD tidak berubah. Jadi sebenarnya persoalan ini akan selesai semisal eksekutif sudah melaksanakan catatan-catatan. Iya, selesai saya pikir. Tidak akan ada masalah. Ya, saya pikir tidak akan ada masalah dan DPRD tidak bisa melakukan strategi apapun untuk
menghambat pengesahan APBD ketika dokumen KUAPPAS itu dilakukan penyempurnaan berdasarkan catatan yang sudah ditandatangani secara bersama. Jadi ini tadi penyampaian dari Ibu Zenia selaku beliau orang yang sudah pengalaman di DPRD Kabupaten Situbondo. Jadi perlu disimpulkan bahwa pemerintah sebelum masalah PAPBD ini dibuat, pemerintah dengan eksekutif ya, dengan DPRD ini sudah membuat kesepakatan bersama. Jadi sudah membuat kesepakatan bersama, DPRD menerima KUAPPAS-nya tapi dengan sejumlah catatan. Kalau tidak salah ada 7 catatan yang harus diperbaiki oleh pemerintah atau harus dijalankan oleh pemerintah. Sehingga semisal 7 catatan ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah, maka masalah ini atau PAPBD itu akan disahkan, akan sah lah bahasanya. Tapi sebaliknya, kalau catatan-catatan itu tidak dilaksanakan, maka bagaimana mungkin PAPBD akan disahkan? Akan menjadi catatan hukum ya Bu, ketika sudah disepakati bersama ternyata catatan itu tetap tidak dilaksanakan, malah ini akan menjadi masalah baru nantinya. Itu saja, sangat luar biasa mungkin penyampaian dari Ibu Zenia juga menambah ilmu kepada saya. Saya harap sahabat-sahabat juga mendapat tambahan ilmu, semoga dan ke depan kita bisa lebih mengerti terkait regulasi. Jadi tidak semuanya dibawa ke hal politis, tapi ada regulasi yang kadang mengikat suatu aturan, kadang mengikat suatu kebijakan. Itu saja dari kami, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.